Shalom, keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam Samas hari ini Kamis 23 Januari tahun 2025. Saudara, pagi ini ketika saya mengajak si kecil Miko berjalan-jalan seperti biasa ritual pagi di depan rumah, di pojokan, dia senang sekali karena dia melihat sesosok besar kaki 4. Seekor anjing Doberman yang sangat besar duduk diam bersama pelatihnya. Miko langsung menyongsong menyambut si Doberman yang bernama Atlas ini. Dengan senang, dengan gembira dia datang menghampiri anjing tersebut, lalu menyongsong atau menyambut sang pelatih dengan senang. Ekornya kipit-kipit kanan kiri gitu ya, menunjukkan dia begitu bahagia dan gembira. Kupingnya juga ketekuk ke belakang. Saya tahu ketika dia senang dan bahagia melihat perilakunya. Namun saya terheran gitu ya, ketika Atlas ini bersama sang pelatih, Miko tanpa takut, tanpa khawatir, tanpa malu-malu, langsung menyongsong atau menyambut si Atlas. Tapi ketika dia tidak bersama sang pelatih, ketika si Atlas berada di rumahnya atau ketika berjalan bersama sang pemilik, respon Miko itu bisa berbeda begitu. Dia bisa takut, dia khawatir, dia ragu-ragu untuk menghampiri Atlas. Sementara Atlas menjadi berubah, beringas, mau menyerang, padahal kelihatannya juga senang mau menyambut. Namun saya juga khawatir gitu ya, karena kok nampaknya Atlas ini berubah begitu ketika di bawah si pemilik. Saudara, renungan Samas hari ini saya beri tema Yehova Roi, Tuhan adalah gembalaku. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau duduk diam di hadapan-Mu untuk memahami bagaimana keberadaan Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang begitu menjaga, menopang, dan memelihara hidup kami, mencukupkan segala keperluan kami. Engkau adalah gembala kami. Tolonglah kami dalam perenungan firman-Mu di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nats firman Tuhan terambil di dalam Mazmur 23 ayat 1 hingga yang ketiga. Demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, Mazmur 23 ini ditulis oleh Raja Daud di dalam konteks hidupnya yang up and down seperti itu ya. Kita sudah mengikuti perjalanan kehidupan Raja Daud pada mulanya. Namun di dalam Mazmur 23 dia boleh menuliskan seperti ini. Tuhan adalah gembalaku. Kalau dalam bahasa aslinya Yehova Roi, ada dua kata penting di dalam bagian ini. Jehovah, ya kita tahu ya, Jehovah atau Yahweh itu adalah sebutan Allah bagi orang Yahudi. Sebuah nama yang tidak bisa diucapkan secara sembarangan. Nah saudara, menariknya, bentuk kata Jehovah ini dalam bahasa Ibrani menggunakan kata benda proper. Artinya, Jehovah itu adalah sesosok pribadi yang proper, the only, satu-satunya, tidak tergantikan dan tidak ada yang lain. Lalu kata Roi itu bukan kata benda, saudara. Itu adalah sebuah kata kerja dari akar kata ra'ah. Artinya menggembalakan, membawa ke rumput yang hijau, memberikan minum, menjaga, terus menyertai. Jadi kata Jehovah Roi atau Tuhan adalah gembalaku itu menggambarkan bahwa Tuhan adalah sesosok pribadi yang menggembalakan. Kata menggembalakan Roi itu menggunakan kata kerja yang aktif, participle ya, terlibat
terus-menerus. Artinya Tuhan terus-menerus menjaga, menggembalakan, memberi makan, memberikan minum. Sebuah gambaran tentang gembala yang menjaga, menggembalakan, memberi makan dan memberi minum domba-dombanya di padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Dia menjaga, dia menyertai. Itu tidak pernah berkekurangan, saudara. Saudara, ini sebuah gambaran metafora yang dituliskan Raja Daud tentang Allah sebagai gembala. Gembala yang begitu mengasihi domba-dombanya, gembala yang tidak pernah membiarkan domba-dombanya dan terus menjaga dan menyertai domba-dombanya. Yang kedua, setelah kita belajar tentang Tuhan gembalaku, Dia membaringkan aku di padang rumput yang berhijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Itu menunjukkan sebuah gambaran tentang kecukupan secara materi atau secara fisik untuk kebutuhan kehidupan kita. Lalu yang kedua, ada dua poin ya. Yang kedua, Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan benar oleh karena namanya. Saudara, kata asli menyegarkan di sini menggunakan kata syup gitu ya. Syup itu ternyata to restore kalau bahasa Inggrisnya, atau memulihkan. Memulihkan jiwa kita. Dan menggunakan bentuk kata kerja imperfect, artinya sesuatu yang belum pernah terjadi dia kerjakan. Jadi di sini menggambarkan Tuhan itu memulihkan jiwa Raja Daud. Ada sebuah pemulihan, sesuatu turning point gitu ya, suatu turning back kembali, dipulihkan, dibawa kembali kepada Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan menuntun di jalan kebenaran, di jalan orang-orang benar. Artinya kebenaran yang datangnya dari Tuhan, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sesungguhnya yang ada di dalam kehidupan di dunia ini. Untuk apa? Semuanya itu Dia lakukan untuk kemasyuran, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, Mazmur ini adalah sebuah mazmur mesianik sesungguhnya yang menggambarkan tentang sesosok pribadi yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus ribuan tahun kemudian. Sosok itu adalah Yesus yang datang, di mana di dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, Tuhan Yesus berkata demikian, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri tidak melihat domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala menerkam mencerai-beraikan domba-domba itu. Saudara, inilah sosok gembala yang dikatakan oleh Raja Daud, yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias yang dijanjikan. Dialah gembala yang baik, Dialah gembala yang menggembalakan domba-dombanya, memberi makan, membawa ke padang rumput yang hijau, membawa ke air yang tenang. Dialah gembala yang terus menyertai. Dialah gembala yang memulihkan jiwa kita, menebus kita, membawa kita kembali kepada Sang Pencipta untuk menuntun kita di jalan yang benar, jalan yang Tuhan ingin kita kerjakan. Untuk apa? Untuk memasyurkan nama Tuhan. Saudara, demikianlah hidup kita di dalam kita menjalani hari-hari kita. Kita memiliki gembala yang baik, gembala yang tidak meninggalkan domba-dombanya, karena Dia bukan gembala upahan. Dialah pemilik domba-domba tersebut. Dan biarlah kita menjadi domba yang mengenal Sang Gembala kita, gembala yang baik tersebut. Dan kita mau untuk terus berjalan dituntun oleh-Nya. Ada sebuah relasi antara gembala dan dombanya. Gembala mengasihi, menjaga, menyertai dombanya. Dombanya patuh dan taat kepada gembalanya. Saudara, domba adalah sebuah gambaran binatang yang begitu lemah, yang tidak punya kemampuan. Ketika dibiarkan, dia akan tersesat dan dia akan dimangsa oleh serigala. Dia akan disate, dia akan dijadikan gulai gitu ya bagi pencinta gulai. Tetapi ketika domba tersebut melekat pada gembalanya, maka dia tidak perlu lagi takut.
Dia terus akan berjalan, dia akan terus dijaga, disertai, dicukupkan, ditopang, dan dipimpin oleh gembala yang baik tersebut. Maukah saudara, engkau menjadi domba yang taat dan setia kepada gembala kita, Sang Mesias, Yesus Kristus Tuhan kita? Maukah engkau dibimbing, dituntun, ditopang olehnya? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik. Yesus, Engkau adalah Tuhan kami yang telah mati di atas kayu salib. Engkau memberikan nyawamu, memberikan dirimu untuk kami. Engkau mencukupkan kami, Engkau menopang kami, Engkau menjaga kami. Kami mau setia, tunduk dan taat di dalam penggembalaanmu. Demi Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.